Selamat datang di channel Gunung Rekam. Kali ini kita akan membahas atau kita akan sama-sama berlatih tentang soal tes online P3K tahun 2021 materi sosiokultural. Nomor 1. Siska adalah seorang mahasiswi kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliah. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan. Nah, menurut Anda tindakan panitia seleksi tersebut adalah A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwa kambuh bisa membahayakan pasien. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan pada dirinya. E. Tepat karena orang yang dengan riwayat gangguan jiwa bisa merasakan. Ini mana yang mencerminkan bahwa Anda itu kalau menjadi sisi kain, respon Anda itu bagaimana? Ya. Nah, untuk yang opsi A, itu kan jelas itu tidak peka terhadap perbedaan. Ini A dan E ini tidak peka terhadap perbedaan. Ya. Jadi yang peka terhadap perbedaan ya ini B, ini memahami, paham bahwa yang dilakukan oleh panitia tersebut melanggar hak-hak asasi. Yang kedua ini selain memahami, dia juga menerima dan peka. Seharusnya diterima saja, ini artinya dia juga memahami bahwa itu tidak sesuai, melanggar HAM ya. Kemudian mau menerima, kemudian juga peka terhadap perbedaan. Yang D ini hanya memahami dan menerima. Perbedaannya di situ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 2 ini masih di level 1, yaitu level awareness ini. Indikatornya adalah terbuka dan bisa belajar. Contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya seperti ini. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Nasib saya akan tidak gitu. Jadi respon Anda ketika pendapat Anda itu ditolak. Bagaimana respon Anda? Ya, yang opsi A ini mencerminkan bahwa Anda itu punya sifat terbuka. Opsi B ini tidak terbuka, tidak menerima perbedaan pendapat. Opsi C ini juga tidak terbuka karena masih berusaha untuk meyakinkan peserta rapat menerima pendapat, memaksakan pendapatnya. Yang opsi D itu menghargai perbedaan pendapat, jelas terbuka. Kemudian yang E dengan berat hati berarti masih dalam proses belajar untuk terbuka, tapi belum terbuka, masih memiliki sifat yang belum terbuka. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah A dan D. Mana kira-kira yang melambangkan keterbukaan dan bisa belajar ya. Oke. Kalau yang ini yang jelas, ini respon Anda ketika itu ditolak pesertanya yang paling tepat adalah yang A ya. Karena itu ditolak oleh peserta rapat lainnya semuanya. Kalau satu perorangan itu berarti jawabannya yang D. Ini kan masalahnya ditolak oleh peserta rapat. Peserta rapat kan banyak. Kalau ditolak banyak orang ya kita berlapang dada. Kalau disanggah oleh satu orang atau beberapa orang saja, maka kita harus menghargai perbedaan pendapat. Kayak gitu ya, jawabannya adalah A. Nomor 3, contoh lagi untuk sifat terbuka dan bisa belajar. Contohnya, dalam dunia kerja Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif mengkritik, menyuarakan pendapat terhadap Anda. Maka sikap Anda terhadap hal yang demikian itu adalah A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Yang opsi A ini jelas terbuka ya.
Opsi B itu selain terbuka juga menjadikan masukan membangun, artinya belajar dari perbedaan. Opsi C juga terbuka dan belajar karena menjadikan bahan kritikan sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang D ini hanya terbuka, menerima kritikan. Yang E ini juga terbuka, hanya memahami karakter setiap. Jadi opsi yang paling banyak mengandung indikator terbuka dan mau belajar adalah opsi B dan opsi C. Mana yang lebih baik? Apakah menjadikan bahan evaluasi? Apakah sudah bisa membangun, menjadikan kritik sebagai bahan sebagai masukan yang membangun? Jadi kalau saya itu yang paling tepat adalah yang B. Yang C hanya sebagai bahan evaluasi. Tindakan evaluasi berikutnya belum. Ya, kalau yang B ini lebih expert, ya, lebih ahli, lebih bisa menggunakan bahwa kritikan itu diarahkan untuk membangun. Oke, soal berikutnya ini tentang uji kerjasama. Ya, jadi pada level 1 atau level tahap pengembangan, tahap awal ya, tahap memahami dan berusaha untuk mengembangkan diri saya, yaitu bisa bekerja sama. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang titik-titik. A. Rumahnya berdekatan, B. tertutup, C. sepi, D. suasana individual, E. suasana penuh kekeluargaan. Ini tentunya yang tertutup, sepi, individual. Ini berarti Anda itu bukan orang yang mudah untuk bekerja sama dengan orang lain, mudah untuk bergaul. Jadi opsinya tinggal A dan E. Mana yang lebih baik? Tentunya yang E. Jadi jawabannya adalah E. Bekerja sama lagi dalam soal berikutnya. Nah, setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? Ya. A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat menunaikan aktivitas ibadah. C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. D. Biasa saja karena atasan biasa begitu. E. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti jika melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Ini yang mencerminkan sikap kerjasama yang mana? Yang ini tidak mungkin yang A ya. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan itu menjadi keharusan. Ini juga tidak mungkin. Ini kepo namanya ya. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. Ini juga tidak mungkin. Jadi jawabannya kalau tidak B, ya E. Mana yang mencerminkan bisa bekerja sama? Yang tentunya yang E, yang lebih ya. Kemudian masuk di level 2 teman-teman. Masuk level 2 itu peran aktif Anda dalam mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Ini levelnya adalah level basic atau level dasar. Indikatornya apa? Adanya kepedulian dan menghargai perbedaan. Kemudian membangun hubungan baik. Kemudian bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi akibat perbedaan. Ya. Itu ada 3 indikator yang mencerminkan level 2 atau level basic atau level dasar. Kita mulai dari indikator pertama, yaitu peduli menghargai perbedaan. Contoh soalnya seperti apa? Ini. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan minta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah titik-titik. A. Memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikan makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya. E. Menanyakan apakah ia bersekolah. Oke teman-teman, kita analisis. Ini adalah lapar, minta uang, dan sisa makanan. Maka kepedulian Anda, tingkat kepedulian Anda, seberapa banyak Anda bisa peduli terhadap si anak gelandangan tersebut, itulah menjadi kuncinya. Kita lihat yang A. Ini hanya 1 kepeduliannya, yaitu memberikan uang. Untuk B, ini 2, yaitu selain sisa makanan, dia juga berikan uang. Kayak gitu ya. Yang C, berikan makanan itu 1. Yang D, menanyakan orang tua, tidak ada hubungannya, yang diminta adalah uang atau sisa makan.
Ini juga tidak ada hubungannya, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Next, indikator pada level kedua atau level dasar. Kita adalah peduli menghargai perbedaan. Oke. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan, salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan langsung mengeluarkan pendapat Anda juga, walaupun ia pimpinan. B menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut. D meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. E biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Nah, ini yang mencerminkan peduli dan menghargai perbedaan apa. Ya, kalau hanya mengeluarkan pendapat kan itu tetap. Kalau kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai, gitu ya. Nah, ini posisinya yang B itu menutup mulut dan tidak mau membantah pimpinan. Ini juga wujud dari tidak saling menghargai, ya. Ini mengiyakan, ini juga bukan. Meninggalkan rapat, ini juga bukan. Jadi biasanya ya jawabannya kalau tidak A ya E, maka yang paling tepat adalah yang A. Masih dalam indikator peduli dan menghargai perbedaan, suatu hari Anda berdiri di kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaan tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? Ini yang perlu kalian garis bawahi, bahwa kita tetap menghargai perbedaan selama itu tidak bertentangan dengan hukum, HAM, dan tidak bertentangan dengan norma agama yang kita anut. Ya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang C, tidak memakannya kemudian menanyakan hal lain tentang adat istiadat kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami. Ini selain menghargai juga adanya kepedulian. Kepeduliannya di mana? Menanyakan hal-hal lain terkait adat istiadat. Yang ini tidak mungkin, yang A. Ikut memakan daging ini berarti ya meskipun itu terkesan menghargai perbedaan, tapi ini kan bertentangan dengan norma agama kita, jadi tidak boleh ikut-ikutan. Ini juga tidak boleh. Yang E, ikut mencicipi sebagai wujud penghargaan dan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika juga bukan. Ini juga tidak, makanya kemudian mengajak berbincang tentang keistimewaan daging anjing, padahal di norma agama kita kan tidak boleh. Kenapa kita harus menanyakan keistimewaan daging anjing? Opsi yang tepat C, D. Nah, C adalah jawaban yang paling tepat. Tidak berkomentar, itu artinya menghargai pendapat, menghargai perbedaan saja, tapi kepedulian terhadap budaya lain tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kemudian indikator berikutnya untuk level kedua adalah membangun hubungan baik. Contohnya bagaimana? Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Nah, keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Anda akan titik-titik. Bagaimana Anda membangun hubungan baik pada kondisi seperti ini? A. Makan nasi saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. B. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. D. Makan dengan garam dan kerupuk saja. E. Jujur dan tidak mau makan. Ini jawaban yang paling tepat, ya, makan saja untuk menghormati tuan rumah. Karena apa? Karena ini tidak bertentangan dengan hukum, HAM, tidak bertentangan dengan norma agama. Ini yang bertentangan hanya masalah selera Anda. Jadi Anda itu harus lebih mengutamakan, menghargai atau membangun hubungan baik daripada memikirkan selera Anda saja. Kayak gitu ya. Yang ini tidak mungkin. Ini wujud tidak menghargai, tidak menjalin hubungan baik. Ini juga tidak. Nomor berikutnya, ini bersikap tenang dan mampu mengendalikan emosi. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis, sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menelpon memohon maaf karena tidak hadir. B. Hadir sebentar, memberi kado, pulang.
C. Datang, ekspresi tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang, memberi kado, ikut acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Ini yang wujud dari sikap tenang mengendalikan emosi jika ada pertentangan dalam sudut pandang ini ya. Anda tidak menyukai anak-anak, sementara itu Anda dapat undangan, maka Anda harus mengendalikan emosi. Maka jawaban yang tidak mungkin ya, ini tidak mungkin. Anda tetap harus hadir. Wujud Anda itu memiliki sikap ketenangan, juga mampu mengendalikan emosi. Ini jika tidak, ini jika tidak. Ini hadir sebentar saja, ini kan ya kurang. Jadi sikap tenang Anda yang paling tepat adalah yang D. Nomor 11, saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara yang ditempatkan sekamar dengan orang-orang yang tidak saya kenal, berasal dari kota lain. Sikap Anda adalah, ini juga sama, ini mengajukan keberatan ini tidak mungkin, protes nggak mungkin, keberatan nggak mungkin. Jadi menerima aturan panitia dan berusaha mengenal, ini yang paling tepat adalah yang ini juga wujud dari sikap tenang dan mengendalikan emosi jika terjadi perbedaan ya, dalam menghadapi perbedaan. Level 3 teman-teman, ini intermediate, ini level menengah. Cirinya apa? Level 3 itu kalau yang dibahas pada level 3 adalah upaya Anda dalam mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Ini mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Indikatornya apa? Ya, indikatornya mempromosikan sikap menghargai, mendorong toleransi dan keterbukaan. Ini. Yang kedua, itu melakukan pemetaan sosial. Kemudian melakukan identifikasi potensi kesalahpahaman. Untuk indikator ketiga menjadi mediator penyelesaian konflik. Mempromosikan sikap menghargai, melakukan pemetaan sosial, identifikasi kesalahpahaman, kemudian menjadi mediator. Ini masuk di level 3 intermediate. Mari kita aplikasikan untuk level 3 ini. Contoh untuk mempromosikan sikap menghargai, mendorong toleransi dan keterbukaan, contoh soalnya seperti apa? Ini seperti ini. Anda mempunyai keluarga di luar negeri, dan hari ini salah satu anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat mengenalkan keberadaan kepada anak-anak, keberagaman kepada anak-anak. C. Mengajaknya bermain ke tempat ibadah. D. Menjadi wakil orang tua untuk mendidik dia tentang keberagaman. E. Menjadikan perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari keberagaman melalui tindakan sehari. Mana yang mencerminkan mempromosikan sikap menghargai, kemudian mendorong toleransi dan keterbukaan? Yang paling banyak bisa diajarkan untuk anak tersebut dalam mempromosikan sikap menghargai, mendorong toleransi dan keterbukaan, ya tentu yang E, ya melalui tindakan sehari-hari. Kemudian bagaimana kalau contoh soal untuk melakukan pemetaan sosial, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman? Contohnya begini teman-teman. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Nah, setibanya di sana ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Ini kata-katanya Anda belum berhijab, artinya Anda juga muslim. Anda muslim masuk di kawasan yang sunahnya muslim, pakai hijab. Maka mana yang merupakan pencerminan sikap Anda dalam melakukan pemetaan sosial? Pemetaan sosial itu seperti ini. Kalau Anda dimasukkan ke dalam seperti kasus ini, Anda tidak berhijab muslim, tapi tiba-tiba dikirimkan ke lokasi atau wilayah atau penduduk yang berhijab. Oh, ternyata itu bersikap. Maka kalau demikian, respon Anda bagaimana? Ya, bagaimana Anda dalam merespon terkait dengan hal tersebut? Jawaban yang paling tepat yang apa? Tentu yang C, ikut memakai hijab, wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Pas ketika di daerah itu ya kita hormati, kita berikan respon terbaik. Kenapa ya enggak B, ikut memakai hijab dan melakukannya secara
berkesinambungan itu kan hak. Memakai hijab itu adalah hak pribadi setiap individu ya. Tapi kalau yang C itu memakai hijab itu dalam rangka menghargai, itu bagus ya. Nomor berikutnya, masih dalam hal melakukan pemetaan sosial. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibandingkan pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang Anda lakukan? Tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. Ini berarti tidak pandai melakukan pemetaan sosial. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. Ini juga tidak peka terhadap, tidak bisa memetakan sosial ya. Yang C. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Ini juga tidak pintar memetakan sosial. Yang D. Mengubah tampilan dan perilaku agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Nah, ini yang paling bagus. Yang S dapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus. Ini juga tidak memberikan respon yang terbaik. Yang paling baik adalah D. Kemudian menjadi mediator konflik. Contoh soalnya bagaimana? Seperti ini. Suatu hari salah satu pemuda dari desa Sukasenang diperas oleh beberapa orang pemuda dari desa Sukasedih. Nah, oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari desa Sukasenang tadi mengalah. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari desanya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda desa Sukasenang tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda desa Sukasedih. Nah, konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari desa Sukasedih hangus terbakar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai pemimpin kedua daerah tersebut akan titik-titik. Ini yang mencerminkan bahwa Anda itu sebagai pemimpin mampu menjadi mediator penyelesaian konflik yang mana. A. Menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Nah, ini tindakannya masih dalam hal preventif ya, bukan mediator penyelesaian konflik. B. Melakukan penyuluhan kepada kedua suku. Ini juga tindakan preventif. Harusnya sebelum ada konflik itu adakan penyuluhan. Yang C. Memerintahkan saja aparat di bawah untuk mengamankan. Nah, ini juga tidak. Yang D memberikan vonis terhadap kedua suku. Ini juga tidak ya. Ini tidak menjadi mediator penyelesaian konflik. Yang E. Mengadakan rekonsiliasi di antar suku. Nah, ini jawabannya. Next, kita lanjutkan teman-teman. Sekarang kita masuk ke indikator ketiga, yaitu menjadi mediator penyelesaian konflik. Contoh soalnya lagi ya. Ini contoh soalnya. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya. Nah, hanya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi bentrokan. B. Menghampiri kelompok satu dan menasihati agar tidak saling mengolok-olok. C. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan suatu masalah. D. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling berolok-olok, lebih baik berkenalan. E. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Ini yang yang mencerminkan indikator menjadi mediator penyelesaian konflik yang mana ini. Nah, kalau kita ambil itu soal yang opsi yang A, B, C, ini yang A itu cenderung menunggu, yang B itu yang diambil hanya kelompok satu, yang C juga satu, maka jawaban yang paling tepat adalah D dan E. D dan E ini kemungkinan jawabannya. Nah, ini kalau mengatakan untuk apa saling berolok-olok itu termasuk dari salah satu bagian dari edukasi, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, karena yang D itu masuk di E. Nah, sudah tercover di E, makanya jawabannya E. Next, sekarang kita masuk ke level 4 teman-teman. Level 4 itu adalah mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, kita buat matriksnya. Level 4 itu advance ya, advance artinya mumpuni. Indikatornya apa saja? Yang pertama, menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah dalam memelihara persatuan.
Yang kedua adalah mendayagunakan perbedaan. Yang ketiga adalah mampu membuat program yang mengakomodasi perbedaan. Nah, contohnya begini teman-teman. Ini kita ambil yang indikator 1 dulu, menginisiasi dan merepresentasikan pemerintah dalam memelihara persatuan. Contohnya begini, suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat atau opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Nah, opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini titik. A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung dan bertemakan sara. E. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Ini yang paling berakibat fatal dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah yang C, teman-teman. Untuk yang A, menyinggung perasaan orang lain, itu yang terdampak hanya kita dan orang lain itu saja. Yang B itu hanya sebatas kelompok. Yang C ini yang paling berpotensi untuk terpecahnya persatuan dan kesatuan. Yang D, dendam pribadi, ini hanya melibatkan orang perorangan, individu-individu. Yang E itu menghadirkan suasana humoris, ini tidak bukan menjadi suatu masalah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 18, ini masuk kategorinya mendayagunakan perbedaan. Nah, kita ambil contohnya. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang berbagai latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? Apakah A. membuat sebuah kelompok yang solid dari orang-orang yang sepemahaman dengan saya karena kekompakan itu penting? B. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. C. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar memperoleh berbagai saran dan masukan. D. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja tim. Yang E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemampuan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Nah, ini yang mencerminkan mendayagunakan perbedaan adalah yang E, teman-teman. Yang E ya tidak membedakan latar belakang. Yang penting itu punya kemauan dan kemampuan. Ya. Untuk yang D, ini jelas dengan yang E itu jelas lebih eksplisit yang E ya. Yang C itu memilih orang-orang dari berbagai latar belakang berbeda agar memperoleh berbagai macam saran dan masukan. Ini tidak memperhatikan kemampuan dan kemampuan ini tentunya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjutkan level terakhir atau level tertinggi, yaitu level 5, teman-teman. Level 5 itu peran Anda menjadi wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis ya. Ini namanya untuk level 5 ini adalah level expert atau ahli. Nah, indikatornya apa saja? Yang pertama, menjadi wakil pemerintah membangun hubungan sosial, kemudian mampu mengkomunikasikan dampak risiko, merekomendasikan tindakan korektif. Kemudian yang ketiga adalah mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan. Ini ada 3 indikator yang menjadi ciri dari orang yang telah berada pada level expert atau ahli. Kita ambil contoh untuk yang indikator pertama, yaitu mampu mengkomunikasikan dampak risiko, kemudian merekomendasikan tindakan korektif. Itu contohnya seperti ini. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada kebudayaan di mana salah satu ritualnya adalah telinga diberikan gelang berat sehingga panjang. Selain itu, leher wanita juga diberikan gelang sebanyak yang dia mampu supaya memiliki leher panjang dan dengan begitu dianggap cantik. Nah, tidak sedikit perempuan yang mengeluhkan ritual ini. Hal ini bertentangan dengan HAM, khususnya bagi perempuan. Apa yang Anda lakukan? Ini yang mana yang mencerminkan kemampuan Anda dalam mengkomunikasikan dampak resiko. Pada contoh kasus ini resikonya apa? Resikonya ini kan bertentangan dengan HAM, maka bisa termasuk dalam pidana ya, pidana HAM, termasuk pelanggaran HAM. Nah, oleh karena itu tindakan rekomendasinya apa? Nah, yang tepat adalah dari A sampai E, ini yang paling tepat. Yang ada
yang menjadi cerminan dari mampu mengkomunikasikan dampak risiko dan merekomendasikan tindakan korektif adalah yang A, ya, mampu mengkomunikasikan kepala suku bahwa budaya ini kontradiktif dengan undang-undang, gitu ya. Kemudian indikator kedua, mampu membuat kebijakan kemudian mengakomodasi perbedaan. Contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya adalah kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda sebagai pemimpin adalah apakah A akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan? Ini juga bagus ya, memfasilitasi atau memberikan fasilitas. Yang B, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pemimpin dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusinya. Ini dalam tahap mendiskusikan. Yang C, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Ini berarti bukan ya, ini tidak mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan. Yang C tentunya bukan. Yang D, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Ini goods ya, ini termasuk membuat kebijakan. Yang E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas kepada karyawan. Ini juga bagus, tapi untuk opsi lainnya sudah tercover di D, maka jawaban yang paling tepat adalah yang, nah itu dulu.